Berarti kita tidak boleh memicu apapun masalahnya itu jangan sampai mengeluarkan kata-kata cerai kecuali sesuatu yang sudah berhubungan dengan syariat. Harus hati-hati terhadap tolak dan sesuatu yang menyebabkan munculnya perceraian. Karena perceraian dan pernikahan itu sama dalam hal apa? Dengan ucapan ya. Pernikahan sengaja mboten sengaja pokok mencukupi rukun dan syaratnya itu sah. Misalkan guyon enten tiang jaler seorang laki-laki punya anak perempuan, mantur ngoten manggil seorang laki-laki, manggil saksi, terus guyonan. Ini. Tak akad sampean tak akad karo anakku. Ada napa niku walaupun ndak ada khutbah nikah atau yang lainnya langsung bismillah. Angkahtuka wa zawwajtuka binti fulanah binti fulan bimahri alfi rupiah halan. Terus suaminya tiang jaler mong yang dipanggil di akad qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madkur. Niki sah seorang perempuan tadi sudah menjadi miliknya. Begitu juga perceraian niki guyon tidak guyon, serius dan guyon itu terjadi. Marah tidak marah, pokok mengucapkan kata cerai itu terjadi. Makanya sangat hati-hati dan bahaya kalau orang sudah cerai walaupun tidak terasa, niki posisinya kan sudah tidak menjadi suami istri. Kalau seseorang sudah tidak menjadi suami istri, kok kumpul melakukan hubungan suami istri layaknya seperti suami istri, maka dihukumi zina. Makanya jangan sekali-kali permasalahan yang ada di sekitar keluarga memancing untuk mengucapkan perkataan cerai. Jangan dibiasakan baik dari suami ataupun istri. Karena masalah ini tidak bisa diselesaikan dengan cerai. Dan kalau kebiasaan orang itu cerai, maka ada masalah sedikit, nikah lagi cerai lagi, nikah lagi cerai lagi. Karena sekali lagi abghadul halal at-talaq. Sesuatu yang tidak napa niku alternatif terakhir yang tidak disenangi walaupun halal adalah perceraian, tolak cerai antara istri dan suami. Berarti kita tidak boleh memicu apapun masalahnya itu jangan sampai mengeluarkan kata-kata cerai kecuali sesuatu yang sudah berhubungan dengan syariat. Ditata secara syariat, tata secara akhlak, boten saged dan tidak bisa dididik lagi, ya selesai urusan. Tapi kalau hanya urusan uang, urusan harta, urusan istri tidak bisa masak, urusan istri yang berhubungan dengan hak-hak seorang suami, maka sang suami itu harus banyak-banyak memaafkan, banyak-banyak memberi toleransi kepada istri. Begitu juga seorang istri. Seorang istri kalau urusannya urusan dunia, misalkan memberi nafkah tidak sesuai dengan apa yang dalam hati, kepinginnya 1 hari 1 juta, kok cuma ternyata 10.000, banyak-banyak memaafkan kepada sang suami. Banyak urusannya urusan dunia nih. Tapi kalau urusan akhirat, urusan akhlak, urusan kepada Allah Subhanahu wa taala, urusan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niki harus dipertegas. Istri tidak mau sholat,
istri tidak menghormati yang seharusnya dihormati, ini harus digenahaken, dibenarkan, dinasihati, diluruskan dan dididik. Begitu juga suami, ketika suami niki berseberangan dengan perintah agama, tidak mau sholat 5 waktu, nah niki harus dipertegas sebagai istri, diingatkan bagaimana solusinya ngoten. Di samping itu juga aksesoris kehidupan yang ada di dalam rumah tangga niki yang menyebabkan banyaknya perceraian diminimalisir. Salah satu napa? Salah satu adalah HP. Berapa banyak orang bercerai, seorang istri minta cerai kepada suami gara-gara HP. Bahkan yang banyak ini di Banyuwangi perceraian gara-gara masalah yang berawal dari HP itu yang paling banyak Jawa Timur, mungkin Banyuwangi perceraian. Sehingga yang kasihan adalah anaknya. Karena ajaran-ajaran yang ada di dalam HP itu sangat rentan bagi seorang istri. Kadang perkumpulan yang notaben atau perkumpulan yang kelihatannya bagus, tapi kadang-kadang membuat bencana terhadap keluarga. Dan banyak nih keterangan-keterangan yang memicu pertengkaran di keluarga gara-gara sambungnya perempuan dengan perempuan yang lain. Ada yang salah satu contoh ketika seorang istri ini hidupnya pas-pasan, ada ketemu koncone, temennya, ketemu perempuan lain, dia ngomong, Masya Allah, sampai ini sabar sebagai istri, hidup pas-pasan, pakaiannya pas-pasan, rumahnya pas-pasan. Kalau saya ndak sabar, kalau saya ndak mampu. Itu kenyataan kayak seperti itu. Jadi pulang mikir akhirnya, berarti saya akhirnya menuntut sesuatu yang tidak perlu dituntut, yang akhirnya bikin masalah. Omongannya bagus tapi kesimpulannya menjadi jelek. Itu hal-hal yang makanya katanya salah satu guru kita Izzatun nisa fi baitiha, kemuliaan seorang perempuan itu ada pada rumahnya. Karena rumahnya itu adalah merupakan madrasah, sekolah yang terbesar mengalai universitas bagi siapa? Bagi anak-anaknya, dan sang gurunya adalah seibunya itu sendiri. Jadi izzatul mar'ah fi baitiha, ya sendiri-sendiri, tugasnya sendiri-sendiri, kewajibannya sendiri-sendiri, haknya sendiri-sendiri, dan agama sudah ngatur dengan sedemikian rupa. Apa ndak boleh seorang perempuan niku bekerja? Kalau memang ngomong mau mboten ideal boleh saja kan. Kalau secara hukum fikih ideal. Apakah tidak boleh laki-laki tidur saja di rumah seperti perempuan? Ya boleh-boleh saja. Tapi tetap harus ada konsekuensinya atau akibat yang harus diterima. Ketika seorang perempuan memfokuskan diri sebagai wanita karir, maka yang pasti yang akan terbengkalai adalah anaknya sendiri. Anak-anaknya sendiri. Ndak bisa mungkin saya tangani keduanya, mboten saged. Wong dia berangkat jam 7 pulang sore kan ngoten. Atau bahkan kalau ngelembur bisa jam 10. Terus kemana ini anak ngoten. Boleh saja, tapi ya khair aturan, sebaik-sebaiknya aturan adalah aturannya yang sudah ditentukan oleh yang menciptakan bumi dan langit, Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ngomong idealnya kados ngoten. Kalau ngomong minimalnya ndak apa-apa, perempuan mau kerja
suaminya yang tidur gendong anak, tidak apa-apa, tidak masalah, bebas. Tapi apakah kita hidup di dunia ini untuk tidak mencari yang ideal? Ya pastinya yang ideal. Yang ideal itu ya yang sudah diatur oleh yang maha mengatur, nggih menika Allah Subhanahu wa taala. Izzatul mar'ah, izzatun nisa, izzatul mar'ah fi baitiha. Kemuliaan seorang istri itu ada pada rumah, di dalam rumah. Karena porsinya yang ngurus itu adalah istri, yang ngurus anak di rumah istri, yang ngurus yang tahu keadaan rumah niku istri, yang apa ada ini layak untuk dibersihkan apa ndak niku istri, ya bagi tugas. Suami ya mencari nafkah, mencari ikhtiar, mencari untuk sandang papan pangan bagi keluarga. Sehingga ketika kita tahu posisinya sebagai orang profesional, orang yang bijaksana, maka samawa niku akan bisa tercapai dengan sendirinya. Samawa, sakinah, mawaddah, warahmah. Cuma kita niki sering mengharapkan samawa tapi ikhtiarnya tidak mengarah ke samawa. Sama ketika sering saya mengatakan yang terjadi di Indonesia ini kenapa orang sering minta doa haji, minta doa makbul, minta doa semua, tapi ikhtiarnya tidak sesuai dengan yang diucapkan. Pak Yai kula ndoa supados haji kula haji mabrur, tapi dia tidak belajar manasik haji secara detail. Ya bagaimana mau mabrur kan? Sama seperti orang minta doa selamat mau ke Jakarta naik mobil nyetir sendirian padahal dia tidak bisa nyetir. Kadang-kadang nanti disalahkan, kok saya padahal sudah doa sama wali atau saya doa sama nabi. Kalau memang ikhtiarnya tidak disesuaikan ya, karena semuanya harus berjalan dengan asbab, dengan beberapa sebab. Ya, kesimpulannya niki terus masalah tolak. Nah, ketika sudah terakhir tidak bisa untuk didamaikan atau dikumpulkan dua insan karena beberapa faktor yang enggak bisa saling mengerti ataupun yang lainnya, maka terjadilah tolak. Nah, tolak ini apabila misalkan buru manten ya. Kalau di sini nerangkan ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minat tsumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna. Manten anyar baru manten belum malam pertama cerai. Manten anyar buru malam pertama dereng malam pertama cerai. Dan ini terangan di kitab Imam Baghawi bahwa idza nakatumul mu'minat tsumma talaqtumuhunna itu menerangkan bahwa nikah cerai itu akan terjadi apabila sudah nikah. Tapi kalau belum mboten saged. Tidak ada yang namanya perceraian. Sebelum dikumpuli, sebelum melakukan malam pertama hubungan layaknya suami istri kok dicerai, maka tidak ada iddah bagi perempuan tersebut. Nah, terus di sini ada yang mengatakan kalau memang tidak ada mas kawin yang dituntungkan, marhul musamma, maka ada yang mengatakan pakai mut'ah atau diberi mut'ah niki diberi beberapa tinggalan yang sekiranya yang dicerai niki senang. Atau kalau memang sudah ada mas kawinnya, misalkan mas kawinnya 1 juta, maka ketika dicerai yang separuh balik, yang separuh tetap di si perempuan. Tapi tidak dibayangkan ya, naudzubillah min dzalik, semoga kita dan keturunan kita tidak terjadi seperti ini. Jadi mari nikah rame entek 2 miliar cerai. Naudzubillah terjadi ya, wonten mawon sing terjadi. Wonten mawon sing terjadi. Ada kalanya muka cerai
hidup atau cerai mati. Naudzubillah, yang pasti menyedihkan dua-duanya. Ada yang cerai mati ketika habis akad kaget mati, enten wonten naudzubillah min dzalik. Ketika dikuade moro-moro terus kaget mati, ini kan terus sudah cerai, namanya cerai wafat, tolak wafat. Kalau yang baru selesai terus tokaran cerai, dereng seperti ceritanya, tapi wonten yang pasti wonten kados ngeten iki. Enggak tahu alasannya gimana kok durung malam pertama terus cerai. Atau mungkin karena dipaksa. Atau mungkin yang lainnya masalahnya. Wasarrihuhunna sarahan jamila. Dan ketika ini perintahnya Allah Subhanahu wa taala untuk kita, naudzubillah min dzalik, untuk manusia, ketika cerai itu kalau bisa cerai dengan baik-baik. Perempuannya dikembalikan dengan baik-baik, kalau butuh nanti dinafkahi dengan baik-baik, atau kalau anak yang masih di bawah atau gimana ya baik-baik. Intinya perintah Allah, kalau memang tolak ini tidak bisa dihindari maka bercerai, tapi bercerai yang baik. Tapi angel angel. Kalau sudah musuhan kadang wis antara ini besan sama besan. Makanya yang dikhawatirkan adat, termasuk adat yang Jawi niku, itu nikah sama sepupu, nikah sama saudara sendiri. Ada sebagian adat itu jangan sudah nanti kalau ruwet akhirnya putus hubungan. Tapi ada dinasti yang memang nikahnya saduluran. Niki misana niki enggak tahu dinasti dunia ataupun dinasti agama. Maksudnya karena hubungan ilim sesama ulamanya itu jarang, ada sebagian adat kados ngoten. Jadi ini dijodohkan sama sepupunya, muter dapat saudaranya sendiri, orang ahli ilmu. Ada orang ahli dunia, artinya orang kaya. Jadi saudaranya kaya semua, hartanya biar tidak keluar dari saudaranya, akhirnya dinikahkan. Ini bisa nikah ini. Ada anten sing kados-kados niku. Tapi ada sebagian yang boten kados ngoten. Yes, isine dunia nggih. Isine dunia yes, minimal kita harus tahu dan boten kaget apa yang terjadi. Yang penting diusahakan kalau cerai dengan cerai yang bagus. Tapi kalau diusahakan kalau bisa jangan cerai ngoten. Karena cerai itu menyakitkan khususnya bagi anak. Makanya apapun yang terjadi seorang suami itu tidak boleh mencerai kepada istrinya. Walaupun kalau seumpama suami ini harus nikah lagi, itu jangan sampai istri pertamanya dicerai, kan kasihan anaknya ya. Ya ayyuhan nabiyyu inna ahlalna laka azwajaka allati ataita ujurahunna wa ma malakat yaminuka mimma afa Allahu 'alaika wa banati ammika wa banati ammatika wa banati khalika wa banati khalatika allati hajarna ma'aka sadaqallahul 'adzim. Tapi enten kadang-kadang orang nikah lagi niku karena memang hawa nafsu. Biasanya yang pertama niki dicerai. Mbuh keneng jaranku ya ngono napa. Tapi kalau tanda-tanda orang nikah lagi kok baik, itu biasanya istrinya yang pertama tidak dicerai. Shadaqallahul adzim wallahu a'lam bissawab.